wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin. Allahumma salli wa sallim ala asyrafil anbiya'i wal mursalin habibina wa maulana Muhammadin khatamin nabiyyin wa imamil mursalin. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi wa ashabihil mujahidin at-tahirin ila yaumiddin, amma ba'd. Ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimakumullah. Alhamdulillahi rabbil alamin. Kembali subuh hari ini marilah kita senantiasa memperbaharui syukur kita, terima kasih kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Banyak-banyak lisan kita mengucapkan alhamdulillah. Subuh hari ini kita masuk pada adabus sholati, adab-adab sholat. Qala al-muallif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bi ulumih. As-salatu imaduddin. Salat itu adalah yang pancang daripada agama seseorang. Man aqamaha, barang siapa yang tegakkan salat itu, faqad aqamaddin, maka tegaklah agamanya. Wa man tarakaha, namun barang siapa yang meninggalkan salat, faqad hadamaddin, maka sesungguhnya dia telah merobohkan agamanya sendiri. Nah, disebutkan di dalam hadis baginda Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam seperti itu. Itulah kedudukan solat di dalam agama seseorang. Sesuatu yang agak mengejutkan Bapak dan Ibu sekalian, tahun 2021 ya, ada lembaga survei, ada organisasi anak muda muslim ya, namanya Youth Islam. Ini di seluruh dunia ada cabangnya, termasuk di Indonesia ada. Ini melakukan survei ya, kepada umat muslim yang ada di Indonesia. Dari 2.400 ya, 2.400 yang disurvei itu, akhirnya kemudian hasilnya orang Islam di Indonesia ini yang istiqomah sholat, istiqomah sholat 5 waktu, baik sendirian maupun berjamaah, itu baru mencapai angka 39%. 39% itu artinya dari 10 orang yang istiqomah sholat itu baru 4. Jadi ada 4 dari 10 orang sekarang ini 2021 surveinya. Dan yang istiqomah berjamaah, yani istiqomah berjamaah, ternyata baru 2%. Istiqomah sholat 5 waktu berjamaah baru 2%. Nah, tentu survei-survei seperti ini layaklah kita percaya, karena ini tidak ada tendensi politik. Ya, beda kalau survei-survei tentang kepuasan masyarakat terhadap seseorang, ya,
Kadang kepuasan tinggi tapi kenyataan berbalik. Tapi kalau survei-survei seperti ini patut kita jadikan renungan, bahwa ternyata masih banyak saudara-saudara kita ini yang, dan yang lebih mengherankan lagi, dari 39% itu 17% diantaranya ini adalah orang yang berpendidikan, bukan orang yang tidak melek baca. Mereka ini melek baca, biasa sekolah tinggi lah, sekolah tinggi. Nah, ternyata Bapak dan Ibu sekalian, ada banyak faktor yang menyebabkan kenapa sholat ini, katakanlah dalam tanda kutip, ya, masih diremehkan bahkan oleh sebahagian kaum muslimin sendiri. Ternyata salah satu penyebabnya itu adalah karena sebahagian orang ini berpandangan bahwa Islam ini mereka menekankan kepada hal-hal yang substansi, hal-hal yang hakiki, nah, istilah mereka begitu. Tidak oleh hal-hal yang sifatnya simbolis. Jadi mereka menggolongkan bahwa sholat ini termasuk simbol. Ya. Tapi katanya simbol itu ya tidak menunjukkan yang sebenarnya. Banyak katanya orang yang sholat ini tapi hatinya busuk. Ya itu betul juga. Hanya saja mereka melupakan sesuatu, bahwa simbol itu penting. Ya. Ini mereka bilang bahwa agama ini adalah perintah Allah, dan inti perintah Allah itu adalah kebaikan. Ya, yang penting saya sudah menjadi orang yang baik. Ya, saya tidak menipu orang, saya tidak berdusta, saya tidak mengingkari janji, saya tidak korupsi, itu sudah cukup. Ya, buat apa sholat kalau kemudian kita masih mencuri, kita masih korupsi, kita masih berdusta, kita masih. Nah, ini tentu pandangan yang kedengarannya bagus, ya, tapi sesungguhnya ini sangat-sangat berbahaya, ya, bagi agama kita, bagi agama seseorang. Ya. Karena suatu hal yang penting, ya, ini diungkapkan oleh para ulama-ulama kita dari dahulu sampai hari ini, bahwa minimal seseorang itu ketika dia menjaga sholatnya, itu dia masih menjaga, artinya dia masih memiliki sesuatu yang bisa dia jadikan sebagai pegangan, ya, ketika nanti bertemu dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Minimal masih sholat lah, minimal masih sholat gitu. Kenapa? Karena tidak ada yang bisa menunjukkan, ya, kehambaan seseorang, ya, melebihi apa yang bisa ditunjukkan oleh sholat itu sendiri. Ya. Jadi sholat itu adalah simbol penghambaan, suatu simbol yang menunjukkan bahwa kita ini masih, mungkin sebejat-bejatnya kita, semaksiat-maksiatnya kita, tapi masih ada bahagian dalam diri kita ini yang kita hambakan gitu, yang kita hambakan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, itulah yang paling penting untuk dipahami daripada sholat ini. Makanya dikatakan bahwa sholat itu adalah tiang agama. Siapa yang masih menegakkan sholat, maka agamanya ini, ya, meskipun ringkih, ya, masih tegak. Nah, tapi siapa yang tidak sholat, meninggalkan sholat, itu sudah merobohkan agamanya.
Wahiyal ibadah al-yaumiyah likulli muslimin yadkhulu biha ala rabbih kulla yaumin khamsa marratin. Jadi ini beratnya salat ini ya, disebutkan juga dalam survei itu bahwa alasan yang kedua orang berat salat itu adalah karena berulang sampai 5 kali sehari semalam. Ya. Seandainya 1 kali saja katanya itu ya mungkin ringan saja. Tapi kita harus yakin Bapak dan Ibu sekalian bahwa bahkan seandainya sholat ini hanya diwajibkan 1 kali, ya, seandainya hanya diwajibkan 1 kali, ya, ini pun pasti akan terasa berat, ya, kalau Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak memberikan hidayah kepada kita. Wabilain kamil ya, munajian ya. Apa pentingnya sholat ini? Jadi sholat ini adalah sarana untuk munajah. Sarana bagi seorang hamba untuk bermunajat. Bermunajat ya. Berbisik-bisik khaliqahu kepada penciptanya. Ya. Mukbilan alaihi iqbalal abdi. Ya. Menghadap kepada penciptanya. Ya, sebagaimana seorang hamba al-faqir yang butuh, yang sangat-sangat membutuhkan ala sayyidihil ghaniyil kabir kepada tuannya yang maha kaya dan maha agung. Ini hadirin maka Allah Subhanahu wa Ta'ala, jadi ketika kita hendak sholat maka hendaklah kita hanya menyisakan 1 atribut atau 1 status, apa itu? Yaitu sebagai hamba Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya. Karena kita ini kan hidup di dunia ini banyak sekali status yang banyak atribut yang melekat kepada diri kita. Ya. Ada yang pejabat, ya. Ada tokoh masyarakat, ya. Ada orang besar, ya. Ada pengusaha, ada konglomerat, ada macam-macam, ada jabatan-jabatan publik, katakanlah sebagai Kapolres, sebagai apa macam-macam. Nah, kadang-kadang status-status ini ya, menutupi ya, status kita yang hakiki sebagai hamba Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, kenapa kehambaan ini disebut sebagai status yang hakiki? Ya karena ini yang tidak bisa lepas dari diri kita ini. Kalau yang lain ini ya sewaktu-waktu saja bisa dicopot. Ya, tapi status sebagai hamba inilah yang akan kita bawa sampai nanti di akhirat. Makanya baginda Nabi SAW itu paling senang distatuskan sebagai hamba Allah. Ya. Bukan sebagai Rasulullah, bukan sebagai afdalul anbiya, bukan. Beliau paling senang distatuskan sebagai hamba Allah. Nah, kenapa? Karena ini jadi ketika kita mau sholat ya, status-status itu kita letakkan dulu. Sebagai orang pintar kita taruh dulu kepintaran kita itu, kita menghadap kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai orang bodoh, sebagai hamba yang bodoh, butuh bimbingan. Ya. Kita pejabat kita taruh dulu ya, supaya semua urusan-urusan yang terkait dengan status-status di luar kita sebagai hamba ini kemudian tidak masuk mengganggu di dalam sholat kita. Nah, itu sebenarnya ini hanya sebagai hamba ini ya, ketika kita ini hanya menjadi hamba, maka sesungguhnya tidak ada yang kita butuhkan ya, melainkan hanya pertolongan, kasih sayang dan hidayah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya. Dan diantara makanya disebutkan hadhihi hiyas shalah ya, salat seperti inilah allati aradaha Allah azza wa jalla, yang dikehendaki Allah azza wa jalla. Ya, wa wasafaha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebutkan
biqaulihi dalam sabdanya fima yarwihi an rabbih azza wa jalla. Dalam hadis qudsi di Allah firmankan kepada baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, kemudian Nabi riwayatkan melalui lisan beliau sebagai hadis qudsi. Ya. Laisa kullu musallin yusalli. Ini Allah Subhanahu wa taala sebutkan, tidaklah setiap orang yang sholat itu ya, sebenarnya sholat gitu. Jadi laisa kullu musallin yusalli. Ya. Tidaklah setiap orang yang sholat bisa disebut sholat. Ya, karena di antara mereka nanti ada yang sholatnya diterima, ada yang sholatnya ditolak. Gitu. Innama ataqabbalus sholah. Ya, sesungguhnya aku, kata Allah, ini hanya menerima sholat mimman dari orang tawadhu'a biha li'azamati, yang dengan sholatnya itu ia merendah di hadapan keagunganku. Jadi sholatnya itu dia gunakan sebagai sarana untuk merendah di hadapan keagungan Allah Subhanahu wa taala. Jadi maknanya itu tadi, semua status-status ya, yang membesarkan kita di dunia ini, begitu kita berdiri di hadapan Allah Subhanahu wa taala, maka kita letakkan semua status-status yang meninggikan kita itu di hadapan Allah Subhanahu wa taala, sehingga unsur penghambaan ini betul-betul wujud, betul-betul hadir di dalam sholat kita. Sehingga ya, orang yang sholatnya seperti ini demikian, walam yastatilla an khalqi, sehingga mereka ini ya, tidak menghina makhlukku. Jadi ini salah satu tanda dari sholat orang, ya, sholatnya orang yang diterima itu adalah dalam kehidupan sehari-hari dia tidak suka yastatil ini melampaui batas, ya, an khalqi, kepada makhluk Allah yang lain. Kemudian walam yabit musirran ala maksiyati, ya, tidak terus menerus bermaksiat kepadaku. Maksudnya tidak ada jeda untuk bertaubat. Itu maksiat, tidak ada jeda sama sekali untuk bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian waqata anaharuhu fi dzikri, ya, menghabiskan siangnya untuk berzikir, mengingat kepadaku. Ya, maknanya apapun aktivitasnya, apakah dia di pasar, di kantor, senantiasa mengingat Allah Subhanahu wa taala, bahwa Allah menyaksikannya, Allah membersamainya, dan seterusnya. Wa rahimal miskin wa banas sabil wal armilah wa rahimal musab. Dan di dalam hatinya ini ya, ada kasih sayang yang besar untuk orang-orang yang lemah. Ya, meskipun mungkin secara materi dia tidak bisa membantu, tapi ada empati di dalam hatinya, ya, selalu mendoakan orang-orang yang lemah, terkena musibah dan seterusnya. Nah, itu yang pertama. Kemudian yang kedua, wahia awwalu ma yuhasabu alaihi al-abdu, bahwa amal seorang hamba yang pertama kali akan dihisab itu adalah sholatnya. Faiza soluhat, ketika sholat ini baik, bagus sholatnya, ya, istiqomah sudah sholatnya, soluhasa iru amalih, maka kemungkinan besar kekurangan-kekurangan yang ada pada amal-amal yang lain ini akan tertutupi oleh sholat yang bagus ini. Namun wa in fasadat, jikalah kemudian sholat ini rusak, fasada sairu amalih, maka boleh jadi ini akan menyebabkan amal-amal yang lain ini tidak dipertimbangkan, dianggap rusak. Kemudian yang ketiga, wahia akhiru wasiyatin wassa biha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ummatahu wa huwa yufariqu hadhihi dunya lahiqam birrafiqil a'la. Ini adalah wasiat paling terakhir
yang disampaikan oleh baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada sekalian umatnya, ya, di detik-detik terakhir menjelang berpisahnya ruh dan jasad beliau yang mulia. Beliau mengatakan, as-salah, 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 diulang 3 kali. Setelah itu kemudian beliau wafat. Kemudian wahiyya awwalu sifatil muttaqin. Dalam Al-Quran disebutkan bahwa solat itu adalah sifat atau karakter orang-orang bertakwa yang pertama kali disebutkan. Alladzina yu'minuna bil ghaib, beriman kepada yang gaib. Iman ini kan tidak kelihatan. Jadi kita tidak bisa disifati. Iman kita itu tidak disifati karena iman ini ada di dalam hati. Tapi yang wujud, yang zahir ke permukaan adalah yang pertama wa yuqimunas shalah. Jadi Allah Subhanahu wa taala sebutkan dzalikal kitab la raiba fihi hudal lil muttaqin. Inilah Al-Qur'an. Al-Quran yang tidak ada keraguan-raguan di dalamnya, petunjuk bagi orang yang bertakwa. Siapa orang bertakwa itu? Yang pertama Allah sebutkan sesuatu yang terhujam di dalam hatinya. Alladzina yu'minuna bil ghaibi, yang beriman kepada al-ghaib, beriman kepada Allah yang gaib, beriman kepada hal-hal gaib yang disampaikan atau diberitakan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Tapi ini kan tidak kelihatan. Ini terhujam, tersembunyi di dalam hati seseorang. Adapun yang zahir, yang pertama kali tampak dilihat adalah wa yuqimunas sholata. Mereka ini mendirikan solat. Selanjutnya wahyal haddul fasilu bainal imani wal kufri. Jadi solat itu adalah pembatas untuk memisahkan antara iman dan kekufuran, iman dan kufur. Allah sallallahu alaihi wasallam, baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, bainar rajuli wa bainal kufri tarkus shalah. Pemisah antara seseorang dengan kekufuran adalah tarkus sholati, meninggalkan salat, meninggalkan salat. Nah, hadis ini para ulama kita berbeda pendapat. Ada ulama kita ini yang tegas, mengatakan bahwa orang itu kalau sudah sengaja meninggalkan sholat, jadi meninggalkan sholat ini sengaja meninggalkan sholat, ya sudah selesai. Seperti itu. Jadi selesai sudah keislamannya itu. Yang begitu. Tapi mayoritas, ini mayoritas ulama kita berpendapat bahwa maksudnya adalah orang yang sengaja meninggalkan sholat, kemudian karena berkeyakinan bahwa sholat itu bukan kewajiban, jadi dia mengingkari wajibnya sholat, ini kan kadang-kadang ada ini yang merasa sudah tidak wajib lagi sholat. Kenapa? Karena dia merasa sudah sampai. Saya sudah sampai. Sholat itu hanya untuk orang-orang yang belum sampai saja. Kalau kita ini sudah sampai, sehingga kemudian dia meninggalkan. Dia sudah tidak mengatakan bahwa sholat itu sudah tidak wajib lagi. Inilah yang dimaksud dengan berarti dia sudah mengingkari kefarduan sholat. Ini hukumnya sudah meninggalkan Islam. Adapun orang yang tidak sholat karena bermalas-malasan, tapi masih meyakini bahwa sholat itu adalah suatu kewajiban, maka para ulama, mayoritas ulama kita mengatakan itu tidak sampai kemudian kafir gitu ya, tidak sampai kafir, tapi hanya menjadi pelaku dosa besar. Tapi perlu dipertimbangkan kalau rasa malas ini sudah berlangsung 10-20 tahun ya, kira-kira wallahu a'lam sudah. Kemudian ini adalah doa Nabi Ibrahim yang dimohonkan kepada dirinya sendiri dan kepada anak cucu keturunannya. Apa doa Nabi Ibrahim? Rabbi ja'alni muqimas salati wa min zurriyyati. Ya Allah, jadikanlah saya ini
dan keluarga saya, anak cucu saya yang sekarang ini, dan seterusnya dan seterusnya. Orang-orang yang mendirikan sholat. Ya. Wa wasiyatul anbiya wal mursalin, dan sholat ini adalah wasiat Allah kepada para nabi, kepada rasul. Nabi Isa alaihissalam, Nabi Yahya alaihissalam, dalam Al-Quran disebutkan, wa awsani bis sholati waz zakati ma dumtu hayya. Dan Allah Subhanahu wa taala mewasiatkan kepadaku, kata Nabi Isa, mewasiatkan sholat dan zakat selama aku hidup, selama aku hidup. Nah, kemudian yang terakhir, Bapak Ibu sekalian, diriwayatkan bahwa Sayyidina Ali radhiyallahu an jika masuk waktu sholat, yatazalzalu wa yatalawwuna wajhah, ya. Maka wajah beliau ini menjadi pucat dan beliau langsung serius. Sayyidina Ali kan ini beliau suka bercanda. Beliau ini orang yang suka bercanda, Tapi ketika masuk waktu sholat, maka seketika itu wajah beliau menjadi pucat dan serius. Fayuqalu lahu, maka orang tanya kepada beliau, ma bika ya Amirul Mukminin? Loh, Anda ini sakitkah? Ada apa dengan Anda wahai Amirul Mukminin? Apakah Anda sakit? Fayaqul, maka beliau menjawab, jaa waqtul amanah. Enggak. Ini sudah datang waktu amanah. Ya, waktu amanah itu maksudnya waktu sholat. Beliau menyebut waktu sholat sebagai waktu amanah. Waktu amanah, sesuatu yang harus ditunaikan. Allati aradahallahu alas samawati wal ardi wal jibal, yang Allah telah tawarkan amanah ini, sholat ini Allah tawarkan kepada langit, Allah tawarkan kepada bumi, Allah tawarkan kepada gunung. Fa'abaina, namun mereka tidak sanggup. Fa'abaina ayyahmilnaha, mereka tidak sanggup untuk menerimanya. Lah, wahamal tuha, kok saya terima, ya, sedangkan saya menerima. Nah, jadi sudah datang waktu amanah yang harus ditunaikan. Itu yang kemudian membuat beliau berubah mode dari yang tadinya suka bercanda, suka menghibur orang, tiba-tiba menjadi pucat pasi dan serius. Kenapa? Karena beliau merasa bahwa inilah saatnya amanah akan segera atau harus segera ditunaikan. Nah, hadirin yang Allah Subhanahu wa taala, inilah beberapa pengantar yang akan menghantarkan kita kepada adab sebelum kita masuk pada teknis-teknis, ya, yang berkaitan dengan adab-adab menunaikan sholat ini. Nah, inilah yang sempat kita baca pada subuh hari ini. Mudah-mudahan bermanfaat. Wassallallahu ala sayyidina wa maulana Muhammadin walhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.